selama bulan Januari 2024 kasus demam berdarah di Kabupaten Hulu. Angka kasus demam berdarah dengue di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Tercatat hingga kini ada 17 kasus dengan 1 orang di antaranya meninggal dunia. Kementerian Kesehatan mencatat sampai Tahukah kamu, penyakit demam berdarah masih menjadi permasalahan dunia dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian Republik Indonesia tahun 2024, tepatnya pada pekan ke-33, mencatat kasus demam berdarah di Indonesia mencapai 181.079 kasus dengan total kematian sebanyak 1.079 kasus. Angka ini merupakan sangat meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 yang mencatat kasus sebanyak 44.439 kasus dengan total kematian 322 kasus. Di Bali sendiri, Dinas Kesehatan mencatat kasus demam berdarah di Bali yaitu sebanyak 3.339 kasus. Menurut WHO, di antara penyakit infeksi arbovirus, demam berdarah merupakan penyakit yang paling umum terjadi, di mana nyamuk menjadi faktor utamanya. Adapun nyamuk yang menyebarkan demam berdarah ini yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Selain Aedes aegypti, ada juga nyamuk jenis lainnya yang dapat menyebarkan demam berdarah, seperti jenis Aedes albopictus dan Aedes subcutaneus yang dapat juga berpotensi menyebarkan demam berdarah. Adapun 4 fase dalam perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama yaitu telur, kemudian pupa, larva, dan yang terakhir nyamuk dewasa. Adapun alasan potensial dari kebangkitan global dari penyebaran nyamuk demam berdarah ini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ledakan populasi, urbanisasi di negara-negara yang tidak terkendali, yang terutama di negara tropis dan subtropis, kemudian lemahnya pengendalian nyamuk, kemudian kurangnya penghijauan, serta perubahan iklim yang tidak stabil yang menyebabkan adanya tempat bagi perkembangbiakan nyamuk atau yang disebut dengan breeding place. Kemudian, adapun 3 urgensi yang kami ambil dari penyakit demam berdarah ini. Yang pertama, peningkatan secara global dari penyakit demam berdarah ini. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang penyakit demam berdarah. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk menghindari tempat perkembangbiakan nyamuk atau yang disebut dengan breeding place. Maka dari itu, melalui video ini kami akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai cara pengendalian nyamuk atau pencegahan nyamuk di lingkungan sekitar. Nah, apa yang kalian ketahui tentang manifestasi klinis demam berdarah dengue? Menurut WHO, klasifikasi status penyakit demam berdarah dengue dibagi menjadi 4 derajat yang saya akan jelaskan pada cuplikan berikut. Derajat 1, demam dengan gejala spesifik seperti sakit kepala, nyeri otot atau sendi, dan mual. Derajat 2, pendarahan spontan atau pendarahan pada hidung dan bagian lainnya. Derajat 3, kegagalan sirkulasi, nadi cepat dan lemah, hipotensi, suhu tubuh rendah, kulit lembab dan gelisah. Derajat 4, syok berat, nadi tak teraba, tekanan darah tidak terukur, fase kritis setelah demam. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana tips dan trik untuk mengatasi perkembangbiakan nyamuk dengan menggunakan 2 metode. Metode pertama adalah menggunakan kimia modern, yang kedua adalah intervensi non-kimia. Yuk simak! Nah, kita mulai dari pengendalian metode kimia modern menggunakan yang pertama adalah penggunaan lotion nyamuk, di mana produk ini sering digunakan dan sudah umum digunakan pada orang-orang untuk mengatasi gigitan nyamuk. Lotion ini biasanya mengandung bahan aktif DEET atau diethyltoluamide dengan konsentrasi 10-15%. Meskipun cukup efektif, perlu diingat bahwa beberapa daerah nyamuk telah menunjukkan resistensi terhadap bahan kimia tertentu. Maka dari itu, penggunaan lotion perlu dilengkapi dengan langkah berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah fogging, di mana fogging ini merupakan pengasapan lingkungan dengan menggunakan bahan kimia seperti melathion dan juga vertion. Metode ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk pemberantasan nyamuk. Ini sangat efektif untuk membunuh nyamuk dewasa secara cepat, terutama pada saat terjadi lonjakan kasus DBD. Namun, perlu diingat bahwa fogging hanya berdampak sementara karena tidak mempengaruhi larva nyamuk.
Nah, selanjutnya adalah penggunaan larvasida atau ABT. ABT ini digunakan pada tempat-tempat penampungan air dengan dosis 10 gram per 100 liter air. Larvasida ini dapat menghambat perkembangan larva nyamuk menjadi nyamuk dewasa. Penggunaan ABT ini dapat dilakukan secara berkala. Selain metode kimia modern, ada juga penggunaan intervensi dan kimia. Intervensi dan kimia ini dapat dilakukan secara efektif jika dilakukan secara bersama-sama oleh elemen masyarakat. Nah, contohnya seperti penerapan dari program penanggulangan ataupun pemberantasan sarang nyamuk yaitu PSN dengan menggunakan 3M+. Yang pertama adalah menguras, yang kedua adalah menutup, yang ketiga adalah mendaur ulang. Plusnya adalah menggunakan kawat kasa dan juga menggunakan kelambu pada saat tidur. Yang selanjutnya adalah manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan ini bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar nyamuk tidak nyaman dalam lingkungan tersebut. Cara-caranya adalah yang pertama, yaitu membersihkan semak-semak pada lingkungan. Yang kedua adalah tidak membiasakan menggantung pakaian. Yang ketiga adalah menjaga ventilasi agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, selanjutnya adalah edukasi dan peran aktif bagi masyarakat. Masyarakat harus tahu peran dan juga tanggung jawabnya untuk terhindar dari DBD. Nah, teman-teman sekalian tahu nggak sih apa aja tanaman herbal sebagai pendukung terapi pasca infeksi virus dengue? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita dapat menggunakan jambu biji, yang dimana jambu biji ini mengandung tanin dan juga flavonoid quercetin yang dapat mencegah pertumbuhan virus dengue. Nah, yang kedua ini ada rebusan angkat, teman-teman. Rebusan angkat ini mengandung isoflavon dan lovastatin yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, rebusan angkat bisa kalian campur dengan sari kurma dikarenakan sari kurma mengandung asam amino dan juga glutathione untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Yang ketiga ada loloh kunyit. Loloh kunyit ini mengandung fenol yang dapat mengaktifkan kerja sel imun di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada loloh daun dadap. Loloh daun dadap ini mengandung flavonoid yang dapat mencegah inflamasi seperti trombositopenia yang menjadi salah satu faktor pendarahan pada demam berdarah virus dengue. Nah, yang terakhir ini adalah loloh daun pepaya. Loloh daun pepaya ini mengandung enzim proteinolitik seperti papain dan juga chimopapain yang dapat menaikkan trombosit pada tubuh kita. Jadikan hidup sehat sebagai pilihan karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Jaga lingkungan, Cegah DBD, kita bisa!